Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan baik. Anak-anakku, para siswa kelas 8, kita berjumpa lagi. Kali ini materinya adalah relasi dan fungsi. Jadi apakah itu relasi, apakah itu fungsi, bagaimana menyajikan fungsi itu menggunakan pasangan berurutan, diagram panah, ada diagram kartesius, bagaimana menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin, semua itu akan kita pelajari bersama, tetap di channel Amirmatika SHK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para siswa kelas 8. Kali ini kita mari belajar bersama materinya relasi dan fungsi. Ya. Apa itu relasi? Pengertian dari relasi atau hubungan dari suatu himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya bisa relasinya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Contohnya, diketahui A himpunan 1, 2, 3, 4, B himpunan 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, maka untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, ini tadi himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 1, 2, 3. Kalau kita gambarkan dalam diagram panah, ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ini B-nya 1, 2, 3. Relasinya kurang dari, jadi 1 kurang dari 2, 1 juga kurang dari 3, sedangkan 2 kurang dari 3. 3 dengan 4 tidak punya pasangan karena 3 kurang dari 3 juga salah. Nah, yang lebih dari 3 sudah tidak ada, maka 3 dan 4 tidak punya pasangan, tidak berpasangan. Jadi gambarnya seperti ini. Baik, untuk selanjutnya menyatakan relasi. Nah, kita dapat menyatakan relasi dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Diagram panah, contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panah keadaan tersebut bila A adalah himpunan anak dan B himpunan olahraga. Mari kita gambarkan dalam diagram panah. Ini tadi yang diketahui, himpunan A, himpunan anak terdiri dari Anto, Andi, Budi, Badri. Ini Anto, Andi, Budi, dan Badri. Kemudian himpunan B, himpunan olahraga, sepak bola, voli, bulu tangkis, basket, sepak bola. Nah. Kemudian Anto suka sepak bola, berarti Anto dipasangkan dengan sepak bola. Andi suka voli, berarti Andi dipasangkan dengan voli. Dan bulu tangkis, berarti juga dihubungkan dengan bulu tangkis. Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Budi suka basket dan sepak bola, dihubungkan dengan basket dan juga dengan sepak bola. Begitu pula Badri juga suka basket dan sepak bola. Begini caranya menggambarkannya di dalam diagram panah. Kemudian contoh yang kedua, diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi
dari himpunan P ke himpunan Q dengan hubungan setengah dari yang B faktor dari. Kita coba untuk yang setengah dari dulu. Kita gambarkan, ini himpunan P nya anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Karena hubungannya setengah dari, 1 itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Begitu. Oke, sekarang bagaimana yang relasinya faktor dari? Kita perhatikan. Ya, ini tadi himpunan P dan Q hubungannya faktor dari. 1 faktor dari 2, tapi 1 juga faktor dari 4, 1 faktor dari 6, 1 faktor dari 8. 2 juga faktor dari 2 sendiri, karena 2 bisa dibagi 2. 2 faktor dari 4, karena 4 bisa dibagi 2. 2 juga faktor 6, 2 juga faktor 8. Sedangkan 3 itu hanya faktor dari 6 saja. Kalau 4 kan nggak bisa 4 dibagi 3, nggak habis. Nah, begitu pula 8, maka 3 hanya pasangannya dengan 6. Sedangkan 4 itu faktor dari 4 dan 8. Nah, beginilah gambar diagram panahnya. Kemudian diagram kartesius. Contohnya, diketahui A himpunan 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Gambarkan diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan yang pertama 1 lebihnya dari, yang kedua akar kuadrat dari. Jadi nanti kita dua gambar ya. Kita lihat yang A dulu, 1 lebihnya dari. Kita tuliskan dulu himpunan A nya ini anggotanya B ini. Diagram kartesiusnya, nah kita buat dulu. Ini himpunan A, yang vertikal ini adalah himpunan B. Kemudian dari himpunan A, 1 lebihnya dari siapa? 1 itu ya 1 lebihnya dari 0, tapi 0 kan di sini nggak ada, maka 1 tidak ada pasangannya. Sekarang kalau 2, himpunan 2, 1 lebihnya dari 1, karena 2 itu 1 ditambah 1, maka 2 pasangannya 1. Nah, di sini 2, 1. 3, 1 lebihnya dari 2, maka 3 pasangannya dengan 2. 4, 1 lebihnya dari 3. 5, 1 lebihnya dari 4. 6, 1 lebihnya dari 5, tetapi anggota A kan tidak ada 6, cuma sampai 5, maka gambarnya cukup ini saja. Begitu. Baik, kita lanjutkan yang B tadi. Relasinya adalah akar kuadrat dari. Ya, ini himpunannya A, ini B, akar kuadrat dari. Kita lihat ini diagram kartesiusnya, himpunan A, himpunan B. 1 akar kuadrat dari 1. Nah, 1 itu kan akar 1, maka 1 dengan 1. Kalau 2 tidak. 3 akar 3 juga tidak. Nah, bukan bilangan kuadrat. 4. Nah, akar 2 akarnya dari 4. Ya, 2 akar dari 4. 3 itu akar dari 9. 4 itu akar dari 16. Tapi kan B tidak ada 16, cuma sampai 10. Berarti gambarnya ya hanya ini. Begitu ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan himpunan pasangan berurutan. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 25, dan himpunan B 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari A ke B dengan relasi A kuadrat dari, B 2 kali dari, C 1 kurangnya dari. Baik,
Kita coba satu persatu. Sekarang yang untuk relasi kuadrat dari. Relasi kuadrat dari dulu. Ini himpunan A-nya tadi, anggotanya ini B. Kuadrat dari. Berarti 1 itu kuadrat dari berapa? 1. 2 itu tidak ada. Kalau 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Karena di sini sampai 25, 36 tidak ada, berarti ya sampai ini. Kemudian untuk relasi 2 kali dari 2 itu 2 kalinya 1, 4 itu 2 kalinya 2, 6 2 kalinya 3, 8 2 kali dari 4, 10 2 kali 12, 2 kali dari 6, 14 2 kali 7, sampai terakhir 20 2 kalinya dari 10. Kenapa sampai 20? Padahal akan sampai 25, kok tidak 22? 22 2 kalinya 11, tapi yang B kan tidak ada 11-nya. Berarti terakhir hanya 20 dengan 10. Oke. Untuk yang C, 1 kurangnya dari 1 kurangnya dari 2, 2 itu 1 kurangnya dari 3, 3 1 kurangnya dari 4, 4 dari 5, begitu seterusnya ya, sampai 9 1 kurangnya dari 10. Kenapa coba sampai 9,10? Nah, kalau nanti dilanjutkan 10 pasangannya 11, di B sudah tidak ada 11, maka jawabnya sampai di sini. Ini namanya himpunan pasangan berurutan ya. Kita lanjutkan B fungsi ya, atau pemetaan. Apa itu fungsi? Pengertian fungsi atau pemetaan. Sebuah fungsi F memetakan X ke Z adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan, yaitu daerah asal atau domain, dengan tepat sebuah nilai Z dari himpunan kawan atau kodomain. Jadi untuk fungsi atau pemetaan itu, pemetaannya dari daerah asal itu semua harus punya pasangan, dan pasangannya tepat satu pasangan, jadi tidak boleh double. Seperti halnya orang dengan tanggal lahir, semua orang mesti punya tanggal lahir ya. Dan tanggal lahirnya tunggal. Tidak mungkin si A lahir tanggal 6 Januari dan lahir tanggal 6 Februari. Nah, pasti tanggal lahirnya juga satu. Nah, itu untuk mudah mengingat-ingat. Kemudian himpunan nilai yang diperoleh itu disebut dengan daerah hasil atau rank. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan berikut ini. Contoh. Ya. Ini yang kiri ini, himpunan A ini disebut daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan B ini disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan daerah kawan ini yang punya pasangan, ini namanya daerah hasil atau ring. Nah. Kemudian kenapa ini fungsi? Setiap anggota A semua punya pasangan. Ini 0 punya pasangan, 2 punya pasangan, 4 punya pasangan, 6 punya pasangan, semua punya pasangan. Syarat yang kedua, pasangannya tunggal. 0 cuma punya satu pasangan, yaitu 2. 2 punya satu pasangan, yaitu 1. 4 punya satu pasangan, yaitu 2. 6 cuma punya satu pasangan, yaitu 5. Jadi ini contoh fungsi, begitu ya. Ya, sekarang untuk membedakan mana yang fungsi dan bukan, mana pemetaan atau bukan, itu nanti kita coba. Sekarang yang penting diketahui ini kodomain, kemudian yang ini domainnya atau kodomainnya daerah kawan, ini domain daerah asal, sedangkan ring, nah ini yang dapat pasangan 1, 2, 5 itu. Oke.
Sekarang di antara diagram berikut manakah yang merupakan fungsi dan bukan? Nah, ada 4 diagram. Ini mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan, fungsi atau pemetaan. Sekarang gambar 1. A punya 1 pasangan, B kok tidak punya pasangan. Nah, berarti kan syaratnya harus semua punya pasangan. Berarti ini gambar 1 bukan fungsi. Gambar 2. A punya 1 pasangan, B punya 1 pasangan, C punya 1 pasangan. Ya, semua punya. Berarti gambar 2 ini termasuk contoh fungsi. Kemudian gambar 3. A, B, C semua punya pasangan. A punya 1 pasangan, B juga punya 1 pasangan, C punya 1 pasangan. Berarti ini juga termasuk fungsi. Walaupun ini yang kanan ada yang nggak punya, yang penting yang ini daerah asalnya ini semua punya pasangan. Sekarang gambar 4, fungsi atau bukan ini? Semua punya pasangan, tetapi B ini double pasangannya dengan P dan juga berpasangan dengan Q, tidak boleh, maka ini bukan fungsi. Begitu. Bisa ya? Sekarang bagaimana dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, membedakan itu fungsi atau bukan. Nah, kita lihat yang A, kita lihat yang depan ini kok ada yang sama, berarti 1 punya pasangan dengan 2, 1 juga berpasangan dengan 3, berarti double, maka yang A ini termasuk bukan fungsi. Yang B, depannya ini 1, ini 2, ini 3, berbeda ya, tidak ada yang sama, berarti ini contoh fungsi. Yang C, depannya ini A, ini B, ini C, tidak ada yang sama, berarti fungsi. Sedangkan yang D, ini A, B, nah, ini juga ada A, nah, A, B, ini A dengan R, berarti A punya 2 pasangan, berarti bukan fungsi. Nah, begini kalau dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Baik, kita lanjutkan notasi fungsi dan rumus fungsi. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, bisa fungsi F, fungsi G, fungsi H, dan seterusnya. Penulisannya pakai huruf kecil. Fungsi F memetakan X ke Z. Nah, ini membacanya fungsi F memetakan X ke Z. Contoh, fungsi F memetakan X ke 2X plus 1. Nah, ini membacanya ya. Fungsi F memetakan X ke 2X plus 1. Sedangkan rumus fungsinya, kalau ditulis rumus fungsinya, Fx sama dengan 2X ditambah 1. Ini namanya rumus fungsi. Kalau ini notasi ya. Notasi fungsinya begini penulisannya, kalau ini rumus fungsinya Fx sama dengan ya, 2X plus 1. Baiklah, kita coba bagaimana menyajikan fungsi. Juga ada 3 cara, yaitu menyajikan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sebagai contoh, diketahui A himpunan huruf vokal ya, A, I, U, E, O, dan B himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A dipetakan 1, I dengan 2, U dipasangkan dengan 1, E dengan 4, dan O dipetakan dengan 2. Nah, kemudian nyatakan pula dengan diagram kartesius. Bagaimana pula dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi relasi ini akan fungsi ini kita nyatakan, kita sajikan dengan 3 cara. Cara yang pertama dulu dengan diagram panah. Tadi himpunan A ini, himpunan B, kemudian aturan tadi pemasangannya ini kita gambarkan. Ini himpunan A, anggotanya ini ya, A, I, U, E, O, kemudian B nya 1, 2, 3, 4. A pasangan dengan 1, A dengan 1, I dengan 2, I panah 2, kemudian U dengan 1,
kemudian E dengan 4, O dengan 2. Nah ini diagram panahnya. Bagaimana dengan diagram kartesiusnya? Kita perhatikan, nah, ini ketentuannya tadi, ini diagram kartesiusnya. A kita pasangkan dengan 1, nah, A dengan 1, I dengan 2, I dengan 2 di sini berarti, U dengan 1 berarti di sini, nah, E dengan 4, E dengan 4 di sini, nah, O dengan 2, O dengan 2 di sini. Ya, begini gambar pada diagram kartesiusnya. Bagaimana dengan himpunan pasan berurutan? Kita perhatikan berikut ya, himpunan pasan berurutannya. Kita buat himpunan pasang berurutannya, kita perhatikan. A pasangnya dengan 1, I dengan 2, U dengan 1, E dengan 4, kemudian O dengan 2. Begini himpunan pasangan berurutannya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Jika NA atau banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan A, banyaknya anggota himpunan B itu adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B adalah B pangkat A. Jadi kalau A ke B dibalik B pangkat A. Begitu pula kalau banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A, maka A pangkatkan B. Artinya banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan banyak anggota himpunan B. Contoh, A adalah bilangan prima kurang dari 10, sedangkan B adalah himpunan anggotanya A, B, C. Berapa banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B? Baik, kita hitung anggota A. A itu bilangan prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Ada 1, 2, 3, 4 anggotanya. Himpunan A ada 4. Kemudian himpunan B banyaknya anggota ada 3, 1, 2, 3, ada 3. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dibalik ya. Kalau dari A ke B, B pangkat A. Berarti berapa? 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 9, 3 kali 3 9 lagi, sehingga 81. Baik, kita lanjutkan merumuskan suatu fungsi. Fungsi f memetakan X ke Z dibaca, nah ini dibaca f memetakan X ke Z ya, ini bacanya. Kemudian dapat dinyatakan dengan fx ya. Sebagai rumusnya nanti fx sama dengan Z. Sekarang contohnya, diketahui suatu fungsi f memetakan X ke X plus 2 dengan daerah asal X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari 6 X anggota bilangan asli. Artinya daerah asalnya ini bilangan asli antara 1 dan 6, jadi yang lebih dari 1 tapi yang kurang dari 6. Tentukan rumus fungsinya, tentukan daerah asal fungsi, tentukan daerah hasil fungsi, dan jika nilai fungsinya 15, tentukan X-nya. Baik, 4 pertanyaan ini kita jawab satu persatu. Dari yang teratas kita tulis dulu notasi fungsinya tadi, f memetakan X ke X plus 2, maka rumus fungsinya fx sama dengan X ditambah 2. Ini rumus fungsinya. Yang B, daerah asalnya tadi bilangan asli antara 1 dan 6, berarti lebih dari 1 kurang dari 6, berarti 2, 3, 4, 5, ini daerah asalnya. Kemudian daerah hasilnya, karena rumusnya fx sama dengan X ditambah 2, kita satu persatu kita masukkan. Untuk X sama dengan 2, berarti fx nya 2 ditambah 2, 4. X sama dengan 3, berarti 3 tambah 2, 5. Kalau X nya 4, ya 4 tambah 2, 6. X nya 5,
5 tambah 2, 7. Nah, inilah hasilnya. Daerah hasilnya berarti 4, 5, 6, 7. Ini ring atau daerah hasil. Kemudian jika nilai fungsinya f(x)-nya 15, x-nya berapa? Jadi fungsinya tadi x ditambah 2 sama dengan 15. Ini f(x)-nya tadi kan ini. Berarti x ditambah berapa? Ditambah 2 hasilnya 15, berarti x-nya 15 dikurangi 2 hasilnya 13. Jadi nilai x-nya 13. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu menghitung nilai fungsi, menentukan nilai fungsinya. Misalnya f(x) diketahui rumusnya ax ditambah b. Contohnya, suatu fungsi ditentukan dengan f memetakan x ke 5x dikurangi 3. Tentukan rumus fungsinya. Nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 1. Yang pertama, ini tadi notasi fungsinya. Kita tulis rumus fungsinya. Fx sama dengan 5x dikurangi 3. Ditanyakan nilai fungsi dari x sama dengan 4. Berarti x-nya kita ganti 4 ya. 5 kali 4 dikurangi 3. 5 kali 4 20 dikurangi 3 hasilnya 17. Kemudian kalau x sama dengan negatif 1 ya sama caranya. f-1 berarti 5, x nya diganti negatif 1 dikurangi 3. 5 kali negatif 1 negatif 5 dikurangi 3 ketemunya negatif 8 gitu. Sehingga untuk x sama dengan 4 adalah 17, sedangkan nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 1 adalah negatif 8. Kita lanjutkan contoh kedua. Suatu fungsi dirumuskan gx sama dengan negatif 4x tambah 3. Tentukan nilai g min 2. Tentukan nilai a jika ga sama dengan negatif 5. Baik. Yang pertama kita tuliskan rumus fungsinya. Gx sama dengan negatif 4x ditambah 3. G min 2 berarti x nya diganti negatif 2. Negatif 4 kali negatif 2 ditambah 3. Negatif 4 kali negatif 2 positif 8 ditambah 3 ketemunya 11. Yang B, GA sama dengan negatif 4A plus 3 karena rumusnya tadi kan 4 min 4x plus 3, x nya kita ganti A. Padahal GA nya diketahui berapa? Negatif 5, berarti min 4A ditambah 3 ini sama dengan negatif 5, sehingga negatif 4A sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 3, diperoleh negatif 4A sama dengan negatif 8 ya. Sehingga A nya negatif 8 dibagi negatif 4, negatif dibagi negatif positif, jadinya positif 2. Jadi A nya ketemu 2. Baik, kita lanjutkan menentukan bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data dari fungsi diketahui. Misalnya dirumuskan fx sama dengan ax plus b. Contoh, untuk memudahkan memahami bagaimana caranya, kita ambil contoh. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan 10 dan f-4 sama dengan negatif 8, tentukan nilai a dan b. Kemudian tentukan bentuk fungsinya, tentukan bayangan dari negatif 3. Oke, ada 3 pertanyaan, kita jawab satu persatu. Untuk menentukan nilai a dan b, alternatif penyelesaiannya, yang pertama kita tuliskan rumus fungsinya ini. Tadi diketahui f2 sama dengan 10. f2 berarti x nya diganti 2 kali a jadi 2a ditambah b sama dengan 10. Kemudian diketahui f negatif 4 sama dengan negatif 8.
Berarti X-nya diganti negatif 4. Negatif 4 kali A, negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Kita kurangkan. 2A dikurangi negatif. Kalau dikurangi negatif jadi bertambah, jadi 6A. B dikurangi B 0. 10 dikurangi negatif, sama aja ditambah 8, sehingga 18. 6A sama dengan 18, berarti A sama dengan 3. 18 bagi 6. A sudah ketemu, menentukan B bagaimana? Kita masukkan salah satu dari persamaan ini, kita pilih yang atas saja. 2A ditambah B sama dengan 10. A nya sudah tahu 3, masukkan sini. 2 kali 3 ditambah B sama dengan 10. 2 kali 3 6. 2 kali 3 tadi 6 ditambah B sama dengan 10, sehingga B sama dengan 4. 10 dikurangi 6. A sudah ketemu, B sudah ketemu. Kemudian bagaimana bentuk fungsinya? Kita masukkan saja. Karena tadi AX plus B, maka A nya kita ganti 3, B nya kita ganti 4, sehingga diperoleh rumus fungsinya 3X ditambah, atau ini lebih jelasnya ya, Fx nya ini rumusnya A nya 3, B nya 4, kita ganti Fx dengan 3X ditambah 4. Ini namanya bentuk fungsinya atau rumus fungsinya. Kemudian ditanyakan yang C, bayangan dari negatif 3, berarti sama aja mencari F-3. X nya kita ganti negatif 3. 3 kali negatif 3 ditambah 4. 3 kali negatif 3 negatif 9 ditambah 4 negatif 5. Demikian bisa dipahami ya. Sekarang untuk contoh pemecahan masalah. Ya, ini sebuah taksi. Jadi suatu perusahaan taksi menetapkan tarif awal itu 6.000. Ini jadi belum jalan sudah pesan itu 6.000. Kemudian tarif setiap kilometernya itu 2.400. Tuliskan rumus fungsi tarif taksi tersebut sejauh kilometer maksudnya ya. Kemudian berapa ongkos untuk perjalanan 50 km. Oke, kita selesaikan yang pertama rumus fungsinya. Karena tadi 6.000 itu tarif awal, mau jauh dekat 6.000 dulu. 6.000 ditambah tarif per kilometernya. Kalau per kilometernya misalnya X kilometer, berarti ditambah 2.400 X. Nah, ini rumus fungsinya. Kemudian untuk X sama dengan 50, berarti perjalanan 50 km. Tinggal masukkan sini. Berarti F50 sama dengan 6.000 ditambah 2.400 kali 50. 2.400 kali 50 itu 120.000 ditambah 6.000 126.000. Jadi ongkos untuk perjalanan 50 km dengan taksi tersebut adalah Rp126.000. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Untuk latihan silahkan ini dicoba. Saya berikan 5 soal saja. Ini soal yang nomor 1, ini yang soal nomor 2, kemudian nomor 4, dan yang terakhir soal nomor 5. Silahkan 5 soal dicoba, dilatih, dan selamat mencoba. Man jada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam sehat, tetap semangat, jaga imun, rajin olahraga, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan terpaksanya keluar gunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.